Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tardiansa. Saya dari Prodi S1 Angkatan 2019. Saya di sini akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul Jaminan Mutu Kosmetik. Yang pertama yaitu cara pembuatan kosmetik dengan baik. Cara pembuatan kosmetik yang baik merupakan salah satu faktor penting untuk menghasilkan produk kosmetik yang memenuhi standar mutu dan keamanan. Penerapan CPKB merupakan persyaratan kelayanan dasar untuk menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan yang diakui dunia internasional. Tujuan CPKB secara umum melindungi masyarakat terhadap hal-hal yang merugikan dari penggunaan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan standar mutu dan keamanan. Dan ada juga secara khusus, yaitu dengan dipahaminya penerapan CPKB oleh para pelaku usaha industri kosmetik sehingga bermanfaat bagi perkembangan industri kosmetik. Selanjutnya ada pedoman CPKB, yaitu meliputi yang pertama ada sistem manajemen mutu, ada personalia, bangunan dan fasilitas, peralatan, sanitasi dan hygiene, produksi, pengawasan mutu, dokumentasi, audit internal, penyimpanan, kontrak produksi dan pengujian, dan yang terakhir ada penanganan keluhan dan penarikan produk. Sini ada juga sistem manajemen mutu, yaitu pelaksanaan sistem mutu harus menjamin apabila diperlukan, dilakukan pengambilan sampel dan pengujian bahan awal, produk antar dan produk jadi untuk menentukan status lulus atau ditolak berdasarkan hasil pemeriksaan atau pengujian yang dilakukan. Di sini ada personalia, yaitu tersedia personil dalam jumlah yang cukup dan mempunyai pengetahuan, pengalaman, keterampilan, dan kemampuan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Personil dalam keadaan sehat mampu mengerjakan tugasnya. Personil terlatih dalam jumlah yang cukup ditugaskan untuk melaksanakan supervisi langsung pada tiap bagian produksi dan pengawasan mutu. Bangunan dan fasilitas. Bangunan dan fasilitas ditempatkan pada lokasi yang sesuai, didesain, dibangun, dan dipelihara. Lanjutan yang pertama yaitu penerimaan bahan, pengambilan sampel bahan, penyimpanan barang datang dan karantina, penyimpanan bahan awal, penimbangan dan penyerahan, pengolahan, penyimpanan produk ruahan, pengemasan, karantina sebelum produk dinyatakan lulus, gudang produk jadi, tempat bongkar muat, laboratorium, dan terakhir tempat penyucian peralatan. Di sini ada juga peralatan. Peralatan didesain dan ditempatkan sesuai dengan kebutuhan produk yang akan dibuat. Sanitasi dan hygiene. Sanitasi dan hygiene dilaksanakan untuk menghindari terjadi kontaminasi dalam pembuatan produk. Sanitasi dan hygiene mencakup personil, bangunan, dan fasilitas, peralatan atau perlengkapan dan bahan awal serta produk termasuk wadahnya. Produksi. Semua kegiatan dimulai dari pengolahan sampai dengan pengemasan untuk menghasilkan produk jadi. Pengawasan mutu. Pengawasan mutu merupakan bagian penting dari CPKB karena memberi jaminan konsistensi mutu produk kosmetika yang dihasilkan. Dokumentasi. Sistem dokumentasi meliputi riwayat setiap batch, mulai dari bahan awal sampai produk jadi. Sistem ini merekam aktivitas yang dilakukan, meliputi pemeliharaan peralatan, penyimpanan, pengawasan mutu, distribusi, dan hal-hal spesifik lain yang terkait dengan CPKB. Audit internal. Audit internal terdiri dari kegiatan penilaian dan pengujian seluruh atau bagian dari sistem mutu dengan tujuan untuk meningkatkan sistem mutu. Penyimpanan. Area penyimpanan dirancang atau disesuaikan untuk menjamin kondisi penyimpanan yang baik, kondisi penyimpanan bersih, kering, dan dirawat dengan baik. Bila diperlukan kondisi penyimpanan khusus, misal suhu dan kelembapan tertentu, maka disediakan diperiksa dan dipantau. Kontrak produksi dan pengujian. Pelaksanaan kontrak produksi dan pengujian secara jelas ditetapkan, disepakati, dan diawasi, agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat berakibat mutu produk atau pekerjaan yang dihasilkan tidak memuaskan.
Penanganan keluhan dan penarikan produk. Penanganan keluhan. Ditentukan personel yang bertanggung jawab untuk menangani keluhan dan yang dapat memberikan keputusan. Bila personel yang ditunjukkan bukan merupakan personel yang diberikan kewenangan untuk menangani hal tersebut, maka personel tersebut diberikan arahan untuk waspada terhadap kasus-kasus keluhan. Investigasi atau penarikan. Penarikan produk. Dibuat sistem penarikan dari beredar terhadap produk yang diketahui atau diduga cacat atau bermasalah. Dan sudah terakhir, terima kasih. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.